Kids. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan Impact Kids pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan acara Impact Kids pada hari ini. Tuhan pimpin kami supaya Tuhan boleh membukakan hati dan telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Impact Kids pada hari ini diambil dari Mazmur 38 ayat yang ke-22. Anak-anak boleh buka ya. Mazmur 38 ayat 22. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Anak-anak, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah mengakui dosa di hadapan Tuhan? Yang pernah kalian lakukan. Kemudian kalian berdoa kepada Tuhan dan menyesali dosa yang kalian lakukan itu. Pernah? Nah, bagaimana ya perasaan kalian waktu kalian menyesal atas dosa yang sudah kalian lakukan dan kalian berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk mengampuni kalian, memulihkan dosa yang sudah kalian lakukan. Pasti kalian merasa sedih ya. Nah, anak-anak, ini juga yang dialami oleh Daud pada waktu itu, ya. Pada waktu itu Daud berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan jauh daripadaku." Seperti kalian ketahui, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Nah, di Mazmur yang ke-38 ini, Daud menyesal sekali atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Sehingga Daud berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menghentikan hukuman atas dosanya. Daud sadar pada saat itu bahwa Tuhan marah atas dosa-dosanya. Dan Daud tahu bahwa apa yang dia alami adalah akibat karena dosa dan kebodohannya. Lalu Daud pun mengakui dosanya, dan dia mengharapkan pertolongan agar Tuhan menolong Daud. Nah, anak-anak, mungkin Tuhan pakai cara ya, atau pakai orang di sekeliling kita untuk mendisiplinkan kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertobat dan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan pasti sedih dan marah ya anak-anak, kalau kita anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi masih berbuat dosa, masih melanggar firman-Nya. Allah mungkin memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Itu bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa kakak, cici, koko, atau mungkin teman kita, ya. Contoh nih, kalau misalnya kalian lalai ya pada saat pembelajaran online nih, seperti kamu udah dikasih tenggang waktu, misalnya jam 9 malam kamu harus mengupload tugas kamu. Nah, tapi karena kalian asik main game ya, padahal udah diingetin oleh mama ya, kamu terus main game atau nonton YouTube terus ya, sampai-sampai setelah batas waktu jam 9 malam kamu lupa mengupload. Nah, Tuhan bisa pakai guru kita untuk mendisiplinkan kita supaya kita lebih baik lagi dalam mengatur waktu kita, dalam tertib ya, dalam tertib untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah. Nah, salah satu akibat dari dosa yang kita sengaja lakukan yaitu adalah kita kehilangan hubungan kita atau persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya sekali anak-anak kalau kita sudah kehilangan hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, sehingga
kita ingin dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, karena itu adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Sama seperti yang dialami Daud. Di sini Daud merasa sedih sampai dia berdoa, "Jangan tinggalkan aku ya Tuhan," katanya. Karena Daud merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Nah, anak-anak, kalau kita sedang merasa atau pernah merasa atau saat ini kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh dari kita, mungkin ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Anak-anak bisa berdoa ya kepada Tuhan. Kalian minta pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hubungan kalian, sehingga hubungan kalian dengan Tuhan menjadi baik ya. Apakah Tuhan akan mendengar doa kita? Ya, tentu saja anak-anak. Tuhan akan merangkul kita, Tuhan akan menyambut kita, dan Tuhan akan senang ya ketika anak-anaknya mencari Dia. Kita bisa minta pengampunan dari Tuhan dengan hati yang tulus, dan kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya Impact Kids kita pada hari ini. Anak-anak sebentar lagi akan masuk sekolah ya. Semangat ya anak-anak, mungkin ada yang naik ke kelas jenjang yang berikutnya ya, misalnya dari TK naik ke SD, atau dari SD naik ke SMP. Anak-anak semangat ya, mungkin ada sekolahnya yang baru, anak-anak gak usah takut ya, tapi anak-anak harus percaya, gak usah khawatir, karena percaya Tuhan akan menyertai kalian dimanapun kalian yang baru. Mungkin nanti teman-temannya baru, guru-gurunya baru, wah kalian senang ya, walaupun kalian masih belajar online, oke? Sampai jumpa lagi besok anak-anak, selamat beraktivitas ya, dan menikmati hari-hari terakhir liburan nih, sebelum kalian kembali bersekolah, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami pengampunan dan rasa supaya kami boleh semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak yang sebentar lagi akan kembali bersekolah, supaya mereka terus diberikan kerajinan dan semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan secara online. Tuhan juga yang memberkati orang tua mereka, Tuhan juga yang memberkati supaya orang tua dalam mencari nafkah, Tuhan yang memberikan berkat dan rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Impact Kids.